Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Fauzia. Saya dari kelas 4 PIC. Di sini saya akan menjawab ulangan dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, langsung saja. Jawaban pertama yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam memiliki dampak signifikan terhadap praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Filsafat pendidikan Islam menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan proses belajar mengajar. Nah, berarti bahwa proses pendidikan ini tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter dan spiritualitas siswa. Dalam konteks madrasah, filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan dengan cara mengintegrasikan kurikulum siswa, nilai-nilai agama siswa dengan kurikulum umum, sehingga siswa dapat memahami konsep-konsep agama dalam konteks kehidupan sehari-harinya. Lalu pembentukan karakter menekankan pentingnya pembentukan karakter siswa seperti kejujuran, empati, dan kerjasama. Lalu pengembangan spiritualitas siswa melalui kegiatan-kegiatan seperti sholat, puasa, dan juga zikir. Sementara itu, dalam konteks pesantren, filsafat pendidikan Islam juga dapat mempengaruhi praktik pendidikan dengan cara mengembangkan kecerdasan spiritual siswa melalui kegiatan-kegiatan seperti pengajian, zikir, juga sholat. Lalu membentuk kepribadian Islam. Siswa melalui pengajaran nilai-nilai agama dan contoh teladan dari guru-gurunya. Lalu mengembangkan keterampilan hidup. Mengembangkan keterampilan hidup siswa seperti keterampilan sosial, emosional, juga intelektual. Contoh dari pengalaman observasi kemarin saya di SD Nurul Huda, mereka ini menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan cara proses belajar mengajar. Nah, lalu jawaban nomor 2, filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal konsep, tujuan, juga metode pendidikan. Nah, filsafat apa aja sih perbedaannya? Yang pertama itu filsafat pendidikan Islam. Tujuannya itu membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Nah, konsepnya ini pendidikan sebagai proses pembentukan karakter dan spiritualitas. Lalu metodenya menggunakan metode pengajaran yang berbasis pada Al-Quran dan hadis. Lalu kelebihannya ini membentuk karakter dan spiritualitas siswa, juga mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan proses belajar mengajar, juga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial. Nah, kekurangannya ini terkadang filsafat pendidikan Islam ini terlalu fokus pada aspek agama dan kurang memperhatikan aspek intelektual. Juga fleksibilitas dalam metode pengajaran. Nah, filsafat pendidikan Barat. Tujuannya apa sih filsafat pendidikan Barat ini? Membentuk manusia yang berpengetahuan, berpikir kritis, dan berkreasi. Konsepnya ini pendidikan sebagai proses pembentukan pengetahuan dan keterampilan. Nah, metodenya ini menggunakan metode pengajaran yang berbasis pada eksperimen dan observasi. Kelebihannya itu meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan siswa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berkreasi, juga lebih fleksibel dalam metode pengajaran. Kekurangannya ini terkadang kurang memperhatikan aspek spiritualitas dan karakter. Juga lebih fokus pada aspek intelektual dan kurang memperhatikan aspek emosional. Nah, lalu jawaban nomor 3 ini, filsafat pendidikan Islam memiliki kerangka kerja yang kompleks dan menyeluruh, mencakup berbagai aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, kerangka kerja filsafat pendidikan Islam ini ada tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan Islam ini berfokus pada pembentukan individu yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga berakhlak mulia. Nah, pendidikan ini juga bertujuan untuk mendekatkan manusia kepada Allah dan menjadikan mereka sebagai hamba yang bertanggung jawab.
Lalu yang kedua ada hakikat pendidikan. Nah, pendidikan dalam konteks Islam tidak hanya dipandang sebagai transfer ilmu, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan moral. Hakikatnya ini mencakup pemahaman tentang fitrah manusia sebagai pelaku dan penerima pendidikan serta keterkaitannya dengan nilai-nilai agama dan budaya. Lalu ada yang ketiga, metodologi pendidikan. Nah, metode ini digunakan dalam pendidikan Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Filsafat pendidikan Islam ini berfungsi untuk menganalisis dan menyiarkan metode yang ada serta memberikan pedoman untuk pengembangan metode baru yang lebih efektif. Lalu ada lingkungan pendidikan. Lingkungan di mana pendidikan berlangsung juga merupakan elemen penting. Filsafat pendidikan Islam ini pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan spiritual dan intelektual siswa serta mengintegrasikan nilai-nilai sosial ke dalam proses pembelajaran. Lalu elemen-elemen penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam ini yaitu yang pertama ada integrasi ilmu pengetahuan dan agama. Kurikulum harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan ajaran agama sehingga siswa dapat memahami relevansi ilmu pengetahuan dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka sebagai muslim. Lalu yang kedua ada pengembangan karakter. Kurikulum perlu dirancang untuk membangun karakter siswa melalui pengajaran nilai-nilai moral dan etika Islami. Lalu yang ketiga ada keterlibatan aktif sosial. Metode pembelajaran harus mendorong keterlibatan aktif siswa, baik melalui diskusi, proyek kolaboratif, maupun kegiatan praktis yang relevan dengan kehidupan mereka. Nah, yang keempat, ini pengembangan keterampilan abad 21. Kurikulum juga harus mencakup pengembangan keterampilan kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi yang diperlukan di era globalisasi saat ini. Nah, yang kelima ada evaluasi berdasarkan nilai. Sistem evaluasi ini harus mencerminkan tujuan pendidikan Islam, tidak hanya menilai aspek akademis, tetapi juga perkembangan karakter dan spiritual siswa. Nah, dengan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dalam kerangka filsafat pendidikan Islam, lembaga pendidikan dapat mengembangkan kurikulum yang relevan, holistik, dan mampu menjawab tantangan zaman sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, yang jawaban nomor 4 itu dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, penerapan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam ini sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini. Nah, caranya bagaimana sih? Nah, caranya yaitu dengan integrasi nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, hal ini sejalan dengan pandangan Nurcholish Madjid yang menekankan perlunya pembaruan dalam pemikiran dan metodologi pendidikan untuk menjawab tantangan zaman. Lalu yang kedua, membangun paradigma pendidikan yang sesuai. Nah, termasuk menghadapi globalisasi. Strategi ini mencakup pelaksanaan pendidikan afektif dan peningkatan mutu tenaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan dapat menghasilkan generasi muslim. Dengan ini, lembaga pendidikan Islam ini dapat menghasilkan generasi muslim yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Nah, yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tantangannya dalam pendidikan ini seringkali disebabkan oleh kurang sumber daya manusia yang profesional. Oleh karena itu, penting untuk kita meningkatkan pelatihan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Lalu yang keempat ada pembaruan metode pembelajaran. Modernisasi juga memerlukan pembaruan dalam metode pembelajaran. Metode klasik perlu dikembangkan lebih menjadi interaktif dan berbasis pada pengalaman siswa sehingga mereka lebih terlibat dalam proses belajar ini. Nah, yang kelima ini ada memanfaatkan teknologi dan globalisasi. Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan sebagai alat untuk memperluas pemahaman siswa. Pendidikan Islam harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman menggunakan teknologi untuk menyediakan materi terbuka yang bervariasi dan lebih fokus pada siswa. Nah, yang terakhir ada penekanan pada pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini harus menjadi fokus utama dalam kurikulum pendidikan Islam dengan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual sejak dini. Lembaga pendidikan ini dapat membantu siswa mengembangkan akhlak yang baik,
juga ini penting untuk membantu generasi muslim yang tidak hanya cerdas tetapi juga beretika. Lalu jawaban nomor 5 yaitu filsafat pendidikan Islam memiliki urgensi dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa serta berkontribusi dalam pembentukan masyarakat yang lebih baik. Nah, urgensi dan fungsinya itu yaitu yang pertama, urgensi filsafat pendidikan Islam itu ada dasar moral dan spiritual, pengembangan teori pendidikan, juga penyelesaian masalah pendidikan. Nah, fungsi filsafat pendidikan Islam dalam pembentukan karakter siswa itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu pembentukan nilai-nilai karakter. Filsafat ini menekankan pentingnya nilai-nilai karakter seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, pendidikan yang berlandaskan pada filsafat ini membentuk siswa menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Nah, lalu yang kedua ada pengembangan potensi manusia. Nah, dengan memahami hakikat manusia menurut perspektif Islam, filsafat pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan potensi aspek intelektual, emosional, dan spiritual yang semuanya penting untuk membangun karakter yang seimbang. Lalu ada keterlibatan dalam masyarakat. Pendidikan ini berlandaskan pada filsafat pendidikan Islam, mendorong siswa untuk aktif berkontribusi dalam masyarakat. Nah, kontribusi terhadap pembentukan masyarakat yang lebih baik. Apa aja sih? Yang pertama itu masyarakat berkarakter. Ketika siswa dibekali dengan nilai-nilai karakter melalui pendidikan Islam, mereka akan tumbuh menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan beretika. Ini akan mengurangi masalah sosial seperti korupsi, juga kejahatan. Lalu, kepemimpinan berbasis nilai. Lulusan dari sistem pendidikan berbasis filsafat pendidikan Islam ini cenderung menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, karena mereka akan mampu memimpin dengan nilai-nilai moral yang kuat sehingga menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Nah, juga pembangunan berkelanjutan dengan karakter baik dan kepemimpinan berbasis nilai, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial. Hal ini mendukung pembangunan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, lalu jawaban nomor 6 ini, dalam kajian filsafat pendidikan Islam terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa pendekatan ini memiliki karakteristik dan efektivitas yang berbeda dalam konteks pendidikan Islam ini. Nah, yang pertama itu pendekatan dalam filsafat pendidikan Islam ini ada pendekatan normatif. Nah, pendekatan ini hanya fokus pada norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat serta bagaimana norma tersebut dapat diterapkan dalam proses pendidikan. Lalu ada pendekatan historis. Nah, pendekatan ini meneliti perkembangan dan perubahan dalam pendidikan Islam dari masa ke masa. Lalu ada pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual ini pentingnya memahami situasi sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi pendidikan. Nah, ini memungkinkan penerapan metode yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Lalu ada pendekatan hermeneutika. Nah, pendekatan ini fokus pada interpretasi teks-teks suci dan pemahaman makna yang lebih dalam dari ajaran Islam. Nah, dengan cara ini, pendidik ini dapat menggali nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis untuk diterapkan dalam praktik pendidikan. Lalu ada pendekatan filsafat kritis. Pendekatan ini mendorong analisis kritis terhadap praktik pendidikan yang ada, termasuk batasan asumsi-asumsi dasar dan mencari alternatif solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi dalam pendidikan Islam. Lalu ada pendekatan efektivitas. Nah, pendekatan normatifnya ini dianggap paling efektif karena memberikan kerangka kerja yang jelas berdasarkan ajaran Islam, membantu pendidik menetapkan tujuan dan metode pengajaran yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Lalu ada pendekatan historis juga sangat penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana pendidikan Islam telah berkembang dan
tantangan yang dihadapi di masa lalu sehingga bisa menghindari kesalahan serupa di masa depan. Lalu ada pendekatan kontekstual, memungkinkan adaptasi metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini sehingga lebih relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Lalu jawaban nomor 7 ini rancangan program pendidikan yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam ini harus mempertimbangkan berbagai komponen utama untuk mencapai tujuan yang holistik. Nah, rancangan program pendidikan ini bertujuan untuk mendidik peserta didik tidak hanya dari bidang akademis tetapi juga dari bidang spiritual, moral, dan sosial. Program ini harus berlandaskan pada prinsip-prinsip pendidikan Islam yang menekankan nilai-nilai akhlak dan karakter. Nah, yang pertama itu ada komponen utama. Yang pertama itu tujuan pendidikan. Mendidik peserta didik untuk menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, kurikulumnya ini harus bersifat integratif, menggabungkan ilmu pengetahuan umum dengan ilmu agama. Lalu metode pengajarannya ini menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, proyek kelompok, dan pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Lalu ada evaluasi. Nah, sistem evaluasi ini mencakup meliputi asesmen kognitif, afektif, psikomotorik untuk menilai perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Lalu lingkungan pendidikan, mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan mendukung perkembangan karakter siswa. Lalu ada keterlibatan masyarakat, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan untuk menciptakan sinergi antara sekolah dan lingkungan sekitar. Nah, jawaban yang terakhir yaitu dalam konteks demokratisasi pendidikan, filsafat pendidikan Islam ini memainkan peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Nah, filsafat ini menekankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif dalam proses pendidikan yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, peran filsafat pendidikan Islam itu ada inklusif dan kesetaraan, lalu partisipasi aktif, pengembangan karakter. Nah, contohnya itu, contoh implementasinya itu kebijakan akses pendidikan. Implementasi kebijakan yang menjamin akses pendidikan bagi semua anak, termasuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu atau kelompok marginal. Lalu yang kedua ada pendidikan berbasis komunitas. Nah, mengadakan program pendidikan berbasis komunitas di mana masyarakat terlibat dalam proses pembelajaran. Lalu musyawarah dan dalam pengambilan keputusan, mengimplementasikan sistem musyawarah dalam pengambilan keputusan di sekolah-sekolah di mana siswa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai kebijakan sekolah. Lalu pelatihan kepemimpinan untuk siswa, menyelenggarakan program pelatihan kepemimpinan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai filosofi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil, serta mempersiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu berkontribusi pada masyarakat secara positif. Mungkin jawabannya sekian. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.